الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا في أحسن تقويم وهدانا إلى دينه القويم وبين لنا صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من الصالحين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan marilah rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam wujud kita ini adalah untuk ibadah. Di dalam beribadah sebagai, tentu saja ada rintangan-rintangan, godaan-godaan yang bisa melupakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal musuh yang bisa melupakan kita untuk beribadah kepada Allah adalah syaitan. Kita sering kalah dengan tipu daya syaitan karena kita tidak memiliki perisai, kita tidak memiliki filter, kita tidak memiliki strategi bagaimana kita mengalahkan setan, tetapi setan memiliki strategi bagaimana untuk mengalahkan kita dan menjadikan kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya dua, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Lalu setan ini memiliki strategi yang dua juga. Dua strategi setan ini saya sampaikan agar kita sadar, barangkali kita menemukan indikator atau tanda-tanda strategi setan yang ada menghampiri kita. Setan memiliki dua strategi, yaitu strategi secara syubhat. Strategi secara syubhat yang pertama adalah kita akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang tidak jelas, baik yang bersifat ekstrim maupun yang bersifat halus. Apa pikiran syubhat yang bersifat ekstrim? Ada kaidah-kaidah agama yang digunakan sebagai dasar pihak-pihak tertentu untuk mencuci otak manusia agar lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, ada ayat yang mengumumkakan berjihadlah kalian semua dengan tenaga, dengan harta benda, dengan nyawa.
Kemudian atas dasar ini dipakai untuk cuci otak orang-orang yang kurang pemahaman tentang agama. Maka lahirlah orang-orang yang mau digunakan sebagai martir bunuh diri. Dia menganggap bahwa bunuh diri, penyerangan bunuh diri adalah merupakan sebuah jihad yang mulia. Orang yang mati dengan bom bunuh diri dinantikan oleh bidadari surga. Bidadari surga dari mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa membunuh satu orang muslim yang tidak bersalah sama saja dengan membunuh orang sealam ini? Dia melakukan praktek membunuh diri, yang terbunuh bukan musuhnya tetapi sesama umat Islam saudaranya sendiri. Ini adalah merupakan propaganda yang secara subhat dimasukkan ke dalam otak-otak umat Islam yang kurang pemahaman tentang agama Islam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, strategi setan secara subhat yang halus. Satu contoh, kita akan berangkat sholat Jumat. Setan membisikkan, jangan dahuluan berangkat Jumat, nanti saja. Akhirnya dia mengakhirkan sholat Jumat. Ketika terdengar adzan yang pertama, setan membisikkan, masih adzan pertama. Ketika adzan pertama sudah berkumandang, ketika khutbah pertama sudah berkumandang, nanti kan ada khutbah kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadangkala setan membisikkan secara halus, janganlah berjamaah di tempat yang depan, kok sepertinya memamerkan diri, memamerkan beribadah secara riya. Akhirnya dia kalah. Dia beribadah kepada Allah di tempat yang paling belakang sambil melihat pemandangan-pemandangan yang ada. Setan melupakan bahwa tujuan sholat Jumat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di samping strategi secara subhat, yang paling banyak kalah oleh strategi setan itu adalah setan memiliki strategi syahwat. Ingat para jamaah sekalian, dua strategi setan, yang pertama melalui subhat, yang kedua melalui syahwat. Keinginan yang muncul di dalam dirinya, sehingga keinginan itu menjadi keinginan kuat, di mana keinginan itu bisa melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 unsur yang kalau kita teliti. Yang pertama, syubhat itu akan ditanamkan oleh setan lewat pandangan mata. Kita melihat wanita lain lebih mempesona daripada istri kita. Kita melihat di sosial media, ketika kita melihat lewat pandangan mata kita, setan membisikkan, asik itu, teruskan. Buka website selanjutnya, dan akhirnya kita kalah. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pandangan mata. Di media sosial banyak sekali iklan-iklan yang beredar, yang lalu lalang lewat pandangan mata kita. Kemudian kita memiliki keinginan. Keinginan itu menjadi sebuah obsesi kita, sehingga kita harus memiliki keinginan tersebut. Akhirnya dia bersusah payah bagaimana dia memiliki yang diiklankan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini banyak umat Islam yang susah hidupnya lantaran tidak bisa mengerem syahwat keinginannya.
Dia penuhi keinginan-keinginannya melebihi dari yang masuk di dalamnya. Oleh karena itu hampir semua umat Islam ini memiliki beban hutang lantaran untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, dan tidak sedikit lantaran kesibukan, kesusahan lantaran kehidupan tersebut. Banyak yang keluarga yang pecah dan sebagainya, dan ini yang memang yang tujuan daripada setan menggoda manusia. Yang kedua adalah lewat pemikiran. Kalau kita berpikir negatif terhadap sesuatu, terhadap orang yang manapun, maka pikiran negatif itu akan mendorong kita berlaku negatif pula. Satu contoh, di masjid ini diadakan majelis taklim, ada rutin tiap Rabu dan tiap Senin. Ada pikiran negatif, walah yang menyampaikan tidak terkenal, orang kita sendiri, tidak usahlah. Nanti kalau sudah orang-orang yang terkenal baru kita datang dan sebagainya. Begitu juga pikiran negatif terhadap pemerintah. Sekarang ini muncul umat-umat Islam yang keputusan kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah menjadi antipati bagi dirinya sendiri. Dia mulai tidak taat kepada pemerintah, padahal taat kepada pemerintah itu adalah anjuran dan perintah agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pikiran yang jelek, pikiran negatif akan mendorong kita untuk berlaku negatif. Satu contoh, ada tamu di rumah kita. Ketika kita berpikiran negatif terhadap tamu itu, maka akan ada dorongan untuk berlaku negatif. Dia panggil anaknya, "Nak, tolong sampaikan kepada orang yang di luar rumah, Bapak tidak ada di rumah." Dia berbohong. Yang nomor dua, dia mengajari anaknya yang tidak baik. Dan kebohongan itu akan terus berlanjut ketika kita terus memelihara pikiran-pikiran negatif melalui pemikiran. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah melalui lesan. Kadang-kadang orang yang sudah menyatakan sesuatu yang tegas, yang menurut dirinya tegas, yang menurut dirinya benar, itu sulit untuk ditarik kembali. Ketika kita berdialog dengan orang-orang di komunitas kita, di hadapan kita banyak teman-teman kita, ada tiga yang bisa setan menjerumuskan kita. Yang pertama adalah kita akan, ketika kita berdialog, bincang-bincang, setan akan mengalihkan kita ke dalam suatu kebohongan, dusta. Yang kedua, sombong. Dan yang ketiga adalah ghibah. Jadi kalau kita berdialog dengan teman-teman kita, hati-hati dengan tiga perkara ini: dusta, sombong, ghibah. Itu sudah strategi setan. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah langkah kaki kita. Kemana arah langkah kaki kita menuju? Disitulah proses amaliyah yang akan kita lakukan. Kita menuju ke sesuatu tempat yang kurang baik, tempat maksiat umpamanya, maka selama perjalanan itu menjadi satu paket melakukan tindak-tindak kemaksiatan sampai kemaksiatan itu dilakukannya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sampaikan agar kita sadar. Strategi setan semacam itu melalui syubhat, dan yang kedua adalah melalui syahwat. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengalahkan godaan-godaan, sabar atas segala keinginan-keinginan,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kepada kita semuanya sehingga kita nantinya ketika dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'in warda anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajj dhunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.